Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan belajar membahas soal P3K bagi penyuluh perikanan untuk ahli pertama dan terampil. Soal-soal yang ada di dalam video ini adalah sesuai dengan kisi-kisi CAT Kemenpan RB tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari kemarin. Untuk itu, mari kita awali belajar kita di dalam video ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk formasi penyuluh perikanan ahli pertama dan penyuluh perikanan terampil, untuk kisi-kisinya meliputi kompetensi umum, yakni terkait peraturan kelautan dan perikanan. Untuk kompetensi khusus meliputi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, kemudian peningkatan akses informasi dan teknologi, kemudian yang ketiga penyusunan dan penerapan metode dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan, serta kemitraan usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya kita masuk dengan soal yang pertama. Tugas utama penyuluh perikanan adalah kecuali A. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan, B. Mendampingi kelompok sektor kelautan di wilayah binaan yang ditetapkan, C. Meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan, D. Membuat laporan. Yang menjadi tugas utama penyuluh perikanan kecuali B, yakni mendampingi kelompok sektor kelautan di wilayah binaan yang ditetapkan. Soal berikutnya, dokumen persyaratan untuk memperoleh biaya operasional penyuluh adalah sebagai berikut kecuali A. Laporan bulanan penyuluhan perikanan, B. Bon atau bukti pembelian bensin atau biaya transportasi lainnya, C. Daftar kehadiran atau presensi, D. Laporan tahunan penyuluh perikanan. Ya, dokumen persyaratan untuk memperoleh biaya operasional penyuluh adalah sebagai berikut kecuali C, kecuali daftar kehadiran atau presensi. Soal yang berikutnya, undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan perikanan yaitu A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Soal yang berikutnya, daftar kehadiran atau presensi PBB harus disahkan oleh A. Kepala Dinas, B. Korluh atau Koordinator Penyuluh PNS, C. Kepala Balai, D. Kepala Satminkal. Daftar kehadiran atau presensi PBB harus disahkan oleh Kepala Dinas. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah tingkatan penyuluh perikanan pegawai negeri sipil kecuali A. Penyuluh perikanan bantu, B. Penyuluh perikanan pertama, C. Penyuluh perikanan muda, D. Penyuluh perikanan madya. Berikut adalah tingkatan penyuluh perikanan dari pegawai negeri sipil kecuali penyuluh perikanan bantu. Soal yang berikutnya,
Berapa jumlah minimal kelompok kelautan dan perikanan yang dinilai kelasnya bagi penyuluh perikanan muda? A. 8 kelompok, B. 9 kelompok, C. 10 kelompok, D. 11 kelompok. Jumlah minimal kelompok kelautan dan perikanan yang dinilai kelasnya bagi penyuluh perikanan muda adalah C, yaitu 10 kelompok. Soal yang berikutnya, penyuluhan diselenggarakan berasaskan sebagai berikut kecuali A. Demokrasi, B. Manfaat, C. Kesetaraan, D. Gotong royong. Penyuluhan diselenggarakan dengan berasaskan kecuali gotong royong. Soal berikutnya, penyuluhan perikanan sebagai bagian dari BRSDMKP bermitra dengan Inspektorat A. Inspektorat 1, B. Inspektorat 2, C. Inspektorat 3, D. Inspektorat 4. Penyuluhan perikanan sebagai bagian dari BRSDMKP bermitra dengan Inspektorat 1. Soal yang berikutnya, prinsip penilaian kelas kelompok kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut kecuali A. Sahih, B. Objektif, C. Efisien, D. Transparan. Prinsip penilaian kelas kelompok kelautan dan perikanan kecuali transparan. Soal yang berikutnya, kelembagaan penyuluh terdiri atas kecuali A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan koperasi, C. Kelembagaan penyuluh swasta, D. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluh terdiri atas kecuali kelembagaan penyuluhan koperasi. Soal berikutnya, pedoman umum pengelolaan biaya operasional penyuluh perikanan pegawai negeri sipil, penyuluh perikanan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyuluh perikanan bantu tertuang pada peraturan A. Perka BRSDM KP nomor 1 tahun 2022, B. Perka BRSDM KP nomor 2 tahun 2002, C. Perka BRSDM KP nomor 2 tahun 2021, D. Perka BRSDM KP nomor 1 tahun 2021. Pedoman umum pengelolaan biaya operasional penyuluh perikanan PNS, penyuluh perikanan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyuluh perikanan bantu tertuang dalam peraturan Perka BRSDM KP nomor 1 tahun 2022. Soal berikutnya, tujuan pemberian BOP perikanan adalah A. Untuk membantu biaya transportasi bagi penyuluh perikanan dalam rangka mengunjungi daerah binaannya, B. Untuk bantuan biaya akomodasi bagi penyuluh perikanan dalam rangka mengunjungi daerah binaannya, C. Untuk bantuan biaya sekolah bagi penyuluh perikanan, D. Untuk bantuan biaya konsumsi bagi penyuluh perikanan dalam rangka mengunjungi daerah binaannya. Tujuan pemberian BOP perikanan adalah A.
yaitu untuk bantuan biaya transportasi bagi penyuluh perikanan dalam rangka mengunjungi daerah binaannya. Soal berikutnya, biaya operasional perikanan atau BOP diberikan setiap A. Sebulan sekali, B. Seminggu sekali, C. Setahun sekali, D. Sebulan 2 kali. Biaya operasional perikanan atau BOP diberikan setiap sebulan sekali. Soal berikutnya, berikut ini adalah peran penyuluh perikanan di lapangan yang benar adalah A. Enlightening, enrichment, empowerment, B. Enlightening, enrichment, entertainment, C. Enlightening, education, entertainment, D. Enlightening, enrichment, education. Peran penyuluh perikanan di lapangan yang benar adalah A. Enlightening, enrichment, dan empowerment. Soal yang berikutnya, aspek yang dinilai pada penilaian kelas kelompok adalah sebagai berikut kecuali A. Aspek keuangan, B. Aspek teknis dan manajemen, C. Aspek kewirausahaan, D. Aspek sosial ekonomi. Aspek yang akan dinilai pada penilaian kelas kelompok kecuali adalah aspek kewirausahaan. Soal berikutnya, metode penyuluhan sesuai Undang-Undang Sistem Penyuluhan antara lain adalah A. Seminar, workshop, lokakarya, studi banding, dan temu lapang, B. Seminar, workshop, lokakarya, studi banding, dan diklat, C. Temu teknologi, sarasehan, lokakarya, dan bimbingan teknis, D. Temu teknologi, sarasehan, lokakarya, diseminasi. Metode penyuluhan sesuai Undang-Undang Sistem Penyuluhan antara lain adalah A. yakni seminar, workshop, lokakarya, studi banding, dan temu lapang. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini belajar kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan yang mengikuti seleksi P3K tahun ini semoga dimudahkan dan lulus sesuai dengan yang diniatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.